Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Kolinada dengan NIM 23095026, program studi sastra Inggris. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari jawaban dari UTS Pendidikan Pancasila. Yang pertama, soal nomor 1 yaitu jelaskan urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa atau generasi muda. Jawabannya, pendidikan Pancasila memiliki urgensi penting bagi mahasiswa atau generasi muda karena merupakan identitas kebangsaan yang memperkuat nilai kebinekaan Indonesia, memahami dan mengamalkan Pancasila, membentuk karakter yang kuat, menolak radikalisme, dan membangun masyarakat berbudaya. Ini memberikan persiapan yang kokoh dalam menghadapi tantangan global dan perubahan sosial masa depan. Nomor 2, jelaskan pentingnya pendidikan Pancasila sesuai dengan jurusan program studi yang sedang ditempuh. Pendidikan Pancasila memiliki relevansi yang penting dalam program studi sastra Inggris karena memperkenalkan nilai-nilai etika, moral, dan kemanusiaan yang menjadi landasan bagi pembelajaran sastra. Hal ini membantu mahasiswa memahami konteks budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra yang saya pelajari. Selain itu, pemahaman terhadap Pancasila juga dapat membantu saya dalam menganalisis dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas, serta menghargai keragaman budaya yang ada dalam masyarakat. Nomor 3 itu bagaimana relasi antara pendidikan Pancasila dan program studi Ananda. Jawabannya itu pendidikan Pancasila juga memiliki relevansi dengan program studi sastra Inggris meskipun tidak terlihat langsung terkait. Pemahaman nilai-nilai Pancasila dapat memperkaya pemahaman tentang budaya, pluralisme, dan toleransi. Mahasiswa bahasa Inggris dapat menggunakan pendekatan interdisipliner untuk memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam karya sastra dan budaya Inggris. Selain itu, pemahaman Pancasila juga dapat membantu mahasiswa dalam mengkaji isu-isu sosial dan politik yang mungkin muncul dalam karya sastra, serta membantu mereka menjadi pembaca yang kritis dan pemikiran beretika. Nomor 4 yaitu bagaimana relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila dan tujuan program studi Ananda. Tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan tujuan pendidikan Pancasila dan tujuan program studi sastra Inggris. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pendidikan yang mencakup aspek intelektual, moral, dan spiritual. Dalam konteks ini, pendidikan Pancasila bertujuan untuk menyebarkan dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda, sehingga mereka menjadi warga negara yang bertanggung jawab, beretika, dan berbudaya. Sementara itu, dalam program studi sastra Inggris, pemahaman tentang nilai Pancasila dapat memberi sudut pandang yang lebih luas dalam menganalisis karya sastra dan budaya Inggris, serta membantu dalam membentuk pemikiran kritis yang berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Dengan demikian, pendidikan Pancasila dan program studi sastra Inggris secara bersama-sama mendukung tujuan negara dan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang holistik dan berorientasi pada pembentukan karakter yang pemikiran yang berkualitas. Dan yang terakhir yaitu temukan sosok-sosok yang layak disebut sebagai tokoh pejabat dan penggiat anti korupsi atau KPK, polisi, jaksa, LSM, dan sebagainya. Tokoh pencinta lingkungan, tokoh pejuang integrasi bangsa dalam era globalisasi, tokoh penggiat moral atau karakter bangsa, tokoh penggiat anti narkoba, tokoh penegak hukum yang adil, dan tokoh anti terorisme. Yang pertama yaitu tokoh pejabat atau penggiat anti korupsi. Yang pertama, Abraham Samad, yaitu mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Indonesia. Yang kedua yaitu Agus Raharjo, mantan Ketua KPK Indonesia, yang dikenal karena integritasnya dalam memerangi korupsi. Yang kedua, tokoh pecinta lingkungan. Yang pertama ada Amy Hafield, penggiat lingkungan yang pendiri Yayasan Bina Usaha Lingkungan Hidup atau Yayasan BULH. Yang kedua itu tokoh pejuang integrasi bangsa dalam era globalisasi, Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden Indonesia yang aktif dalam memperjuangkan persatuan dan integrasi bangsa. Selanjutnya itu tokoh penggiat moral atau karakter bangsa. Ada Profesor Dr. Ayu Mardi Azra, cendekiawan Muslim yang sering memberikan pemikiran tentang moral dan karakter bangsa. Ya, selanjutnya itu tokoh penggiat anti narkoba. Ada Irjen
Pol Drs Arman Depari, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Indonesia yang jijik dalam memerangi peredaran narkoba. Selanjutnya itu tokoh penegak hukum yang adil, Saldi Isra. Hakim Agung Indonesia yang dikenal karena integritasnya dalam menegakkan hukum. Dan terakhir itu tokoh anti terorisme ada Ansyad Mbai, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Indonesia yang berperan penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Selanjutnya itu bab 2, pertanyaan pertama yaitu mahasiswa diminta menelusuri isi pidato tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, Ir Soekarno, dan Supomo tersebut dalam sidang BPUPKI pertama. Jelaskan pokok-pokok materi yang disampaikan oleh keempat tokoh. Jawabannya, yang pertama itu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyoroti pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Dia juga menekankan semangat nasionalisme untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Muhammad Yamin juga menekankan pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang selanjutnya itu Ki Bagus Hadikusumo. Hadikusumo menyoroti pentingnya pendidikan sebagai landasan utama bagi pembangunan bangsa. Lalu dia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam proses pembangunan nasional. Selanjutnya itu Ir Soekarno. Soekarno menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak alamiah bangsa Indonesia. Dia juga menyoroti pentingnya persiapan bangsa Indonesia untuk mengelola kemerdekaan dengan baik, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya, Soekarno juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat dan karismatik untuk membawa Indonesia menuju kemerdekaan. Yang terakhir yaitu Supomo. Supomo menekankan perlunya pembentukan negara Indonesia yang bersifat federal untuk mengakomodasi keberagaman suku dan budaya. Dia juga membahas masalah struktur pemerintahan yang efektif dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pidato-pidato mereka, keempat tokoh ini secara keseluruhan menyoroti penting persatuan, kemerdekaan, dan pembangunan nasional bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa bangsa Indonesia, dan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Jawabannya itu Pancasila memiliki beragam makna dan peran penting dalam konteks bangsa Indonesia. Yang pertama, identitas bangsa Indonesia. Pancasila adalah fondasi identitas bagi bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mencerminkan nilai yang menjadi landasan bersama bagi keberagaman etnis, agama, budaya, dan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila mencerminkan karakteristik serta jati diri bangsa Indonesia. Nilai seperti gotong royong, toleransi, keadilan sosial, dan persatuan menjadi bagian integral dari kepribadian bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Yang ketiga yaitu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pandangan hidup yang menggambarkan visi dan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keempat yaitu jiwa bangsa Indonesia. Pancasila memperkuat jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Nilai dalam Pancasila menjadi pendorong bagi kesatuan, keberagaman, dan kemajuan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan bersama. Yang terakhir yaitu perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila dianggap sebagai perjanjian luhur yang mengikat seluruh elemen masyarakat Indonesia dalam mencapai tujuan bersama, yaitu mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara keseluruhan, Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan moral, filosofis, dan ideologis bagi negara dan bangsa Indonesia. Pertanyaan ketiga adalah Ananda dipersilakan untuk menggali informasi dan mengkritisi cara-cara pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam kehidupan masyarakat di sekitar Anda atau dalam organisasi yang ada di sekitar Anda. Apa bentuk kearifan yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung? Apa bentuk kendala yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung? Jawabannya itu dalam kehidupan masyarakat atau organisasi di sekitar saya, musyawarah untuk mufakat sering digunakan sebagai cara untuk mengambil keputusan. Di bawah ini adalah beberapa pengamatan dan kritik terhadap cara pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Yang pertama yaitu kearifan yang timbul. Partisipasi dan keterlibatan. Musyawarah memungkinkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga setiap suara didengarkan dan dipertimbangkan. Kedua itu konsensus. Proses musyawarah mendorong tercapainya konsensus atau kesepakatan bersama yang menghasilkan keputusan yang lebih kokoh dan dapat diterima oleh semua pihak. Yang ketiga yaitu pemahaman yang lebih baik. Musyawarah memungkinkan pertukaran gagasan, pandangan, dan informasi sehingga memperkaya pemahaman semua pihak tentang masalah yang dibahas.
Kendala yang timbul, yang pertama itu egosentrisme. Terkadang kepentingan individu atau kelompok tertentu dapat menghalangi proses musyawarah menuju mufakat karena ego atau kepentingan pribadi yang terlalu dominan. Yang kedua yaitu ketidakseimbangan kekuasaan. Dalam beberapa kasus, ketidakseimbangan kekuasaan antara peserta musyawarah dapat menghambat tercapainya kesepakatan yang adil dan seimbang. Yang ketiga itu keterbatasan waktu dan sumber daya. Proses musyawarah membutuhkan waktu yang cukup dan sumber daya yang untuk memungkinkan pembahasan yang mendalami dan menyeluruh. Namun keterbatasan waktu dan sumber daya seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Kritiknya yaitu yang pertama dominasi kelompok atau individu. Terkadang dalam musyawarah suara mayoritas atau kekuatan dominan dapat mengesampingkan atau mengabaikan pandangan minoritas atau pihak yang lebih lemah. Yang kedua itu manipulasi informasi adalah kemungkinan manipulasi informasi atau persepsi untuk memengaruhi hasil musyawarah sesuai dengan kepentingan tertentu. Yang ketiga itu penundaan pengambilan keputusan. Proses musyawarah yang berlarut tanpa mencapai kesepakatan dapat memperlambat pengambilan keputusan dan menghambat kemajuan atau tindakan yang dibutuhkan. Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, penting untuk memperkuat nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan, dan integritas dalam proses musyawarah. Selain itu, pendekatan yang terbuka, inklusif, dan transparan juga penting untuk memastikan tercapainya hasil musyawarah yang adil dan berkelanjutan. Dan terakhir adalah bab yang ketiga. Pertanyaan pertama yaitu mahasiswa diminta untuk mencari-cari bukti sosiologis bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Jelaskan apakah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat tersebut mengalami kemunduran atau tidak. Jawabannya itu bukti-bukti sosiologis tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Beberapa contoh bukti tersebut meliputi yang pertama yaitu gotong royong. Prinsip gotong royong adalah salah satu nilai Pancasila yang sangat ditekankan di banyak daerah Indonesia. Budaya gotong royong masih sangat kuat, terlihat dari kerjasama antar warga dalam kegiatan seperti gotong royong membersihkan lingkungan, membangun infrastruktur, atau membantu sesama dalam keadaan darurat. Yang kedua itu keragaman dan toleransi. Indonesia memiliki beragam etnis, agama, dan budaya meskipun terkadang menjadi gesekan antar kepentingan, namun mayoritas masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai toleransi dan keragaman sesuai dengan prinsip Nusantara tentang Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga itu keadilan sosial. Meskipun masih ada kesenjangan sosial yang signifikan, namun upaya untuk mencapai keadilan sosial terus dilakukan dalam berbagai bidang seperti pemerataan pembangunan, perlindungan sosial, dan penegakan hukum. Yang keempat itu demokrasi dan partisipasi. Nilai demokrasi dan partisipasi masyarakat terus berkembang di Indonesia, terlihat dari semakin aktifnya partisipasi dalam pemilihan umum, organisasi masyarakat sipil, dan forum-forum diskusi publik. Yang kelima itu patriotisme dan nasionalisme. Sebagai cinta tanah air dan rasa bangga terhadap identitas nasional Indonesia masih sangat kuat di kalangan masyarakat, terutama dalam perayaan hari kemerdekaan atau ketika ada momen penting dalam sejarah bangsa. Pertanyaan yang kedua yaitu mengapa terjadi dinamika atau pasang surut di bawah Pancasila sebagai dasar negara. Dari penjelasannya, jawabannya itu dinamika wibawa Pancasila sebagai dasar negara mengalami pasang surut yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, perubahan sosial dan budaya yang kompleks, termasuk pengaruh globalisasi dan modernisasi dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Pancasila. Selain itu, dinamika politik, ideologi, ketidaksetaraan ekonomi, masalah korupsi, serta pergeseran nilai dan prioritas dalam masyarakat juga turut berperan. Tantangan tersebut dapat merusak integritas Pancasila sebagai landasan moral dan ideologis bangsa. Pentingnya pendidikan yang lebih baik tentang Pancasila, penegakan hukum yang adil, serta pembangunan sosial ekonomi yang inklusif menjadi kunci untuk memperkuat pemahaman, penerimaan, dan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara lebih konsisten dan berkelanjutan. Pertanyaan terakhir yaitu jelaskan berbagai tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sekaligus solusi untuk mengatasi dampak negatif globalisasi. Jawabannya yaitu
Globalisasi membawa sejumlah tantangan yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi di Indonesia. Salah satunya adalah individualisme yang berkembang akibat globalisasi yang dapat mengancam semangat gotong royong dan solidaritas sosial menjadi inti dari Pancasila. Selain itu, ketimpangan ekonomi yang semakin meningkat dapat merusak prinsip keadilan sosial menjadi salah satu pilar Pancasila. Proses globalisasi juga membawa arus budaya yang dominan yang berpotensi mengancam keberagaman budaya dan agama Indonesia bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Tak hanya itu, kesepakatan perdagangan bebas dan tidak adil dapat merugikan negara berkembang dan masyarakat yang lebih lemah, melanggar semangat persatuan keadilan dalam Pancasila. Untuk mengatasi dampak negatif globalisasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila, perlu diambil sejumlah langkah. Pertama, penguatan pendidikan dan nilai Pancasila menjadi kunci penting untuk membangun kesadaran masyarakat akan kepentingan dan urgensi nilai tersebut dalam menghadapi tantangan globalisasi. Kedua, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berbasis pada keadilan sosial perlu didorong sebagai respon terhadap ketimpangan ekonomi yang dapat diakibatkan oleh globalisasi. Selanjutnya, perlindungan, promosi, dan pengembangan budaya lokal menjadi penting sebagai upaya mempertahankan identitas budaya Indonesia dan menghargai keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa. Negosiasi perjanjian perdagangan internasional yang adil dan berkeadilan juga penting untuk memastikan perlindungan bagi kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan Indonesia. Terakhir, penguatan solidaritas sosial dan kegiatan gotong royong dalam masyarakat diharapkan dapat mengatasi dampak individualisme yang berlebihan yang muncul akibat globalisasi. Dengan pengambilan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat menghadapi tantangan globalisasi dengan mempertahankan dan memperkuatkan nilai Pancasila sebagai dasar negara yang kokoh dan relevan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.